Pagi ini kita uh, membahas sesuatu yang mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan kita di dalam berperilaku sehari-hari. Saya mengambil topik mengenai investasi. Investasi sumber daya secara maksimal dalam rangka mencari keuntungan yang optimal. Jadi suaranya seperti nadanya itu seperti bisnis. Memang saya mengajak membahas tentang bisnis, tetapi berbisnis dengan Allah. Ya, jadi kalau saya saya membahas investasi, perdagangan dan sebagainya itu kita sebagai partner atau kita sebagai buruh. Kalau kita sebagai buruh, kita jangan merasa hina. Kita di perusahaan saja, meskipun kita tuh levelnya manajer, itu ya kita buruh. Bahkan direksi pun juga menurut pemahaman saya itu masih buruh kalau bukan pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya baru dia entrepreneur. Apakah pemahaman saya ini benar atau salah? Saya mohon maaf kalau tidak pas. Tapi intinya adalah saya mengajak berbisnis dengan Allah. Nah, ketika kita berbisnis dengan Allah, kita usahakan menginvestasikan sumber daya yang kita miliki apapun secara maksimal. Nah, investasi itu kan sesuatu yang kita tanam, apakah berupa materi atau berupa tenaga, yang nanti kita harapkan suatu saat kita bisa memetik buahnya dengan hasil yang lebih besar daripada nilai investasi kita. Jadi investasi itu orientasinya untung. Dan ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah bisnis seringkali dipakai. Meskipun Allah menunjukkan maksudnya itu berbuat untuk kepentingan akhirat, tapi Allah menyebutnya itu perdagangan. Nah, kalau lihat latar belakangnya, orang-orang Makkah, Madinah itu lebih banyak pedagangnya daripada petani karena tidak ada lahan untuk bertani. Tapi kalau kita lalu menganggap bahwa Al-Quran diturunkan banyak membahas perdagangan itu karena masyarakat pada waktu itu banyak berdagang. Enggak juga, sekarang pun lebih banyak orang yang berdagang daripada yang bertani. Petani di Indonesia itu juga jumlahnya tidak sampai separuh. Berarti lebih banyak itu di bidang perdagangan, apakah itu dagang barang atau dagang jasa. Oleh karena itu, kalau Allah menggunakan istilah-istilah perdagangan itu ya pantas itu relevan, tidak hanya pada zaman itu saja, sampai sekarang dan insya Allah sampai akhir zaman pun tetap relevan. Jadi dengan begitu tidak ada kata bahwa Al-Quran itu ketinggalan zaman. Seperti orang-orang kafir yang mengatakan in huwa illa asatirul awwalin, Allah itu cerita kuno gitu. Enggak, tetap relevan karena Allah itu ketika berfirman itu sangat mengetahui situasi baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Nah, Allah mengajak kita berbisnis itu ada kalanya dengan cara berdagang. Berdagang itu dengan tukar menukar. Kalau barter itu barang dengan barang. Nah, ini berdagang itu tukar apa saja, ya. Bisa juga jasa, kemudian dibalas dengan jasa, atau jasa dibalas dengan materi. Allah juga mengajak berinvestasi, dan Allah mengajak kita menjadi buruh, menjadi pegawai. Ya, kalau pakai buruh kelihatannya kok kasar, menjadi pegawai. Nah, untuk masing-masing Allah menawarkan hasil usaha atau imbalan yang sangat menarik. Untuk berbisnis dengan Allah, kita dianjurkan bermodalkan sumber daya apa saja yang kita sudah diberi oleh Allah. Jadi enak, kita diberi kehidupan, gunakan kehidupanmu itu untuk berbisnis dengan aku, misalnya begitu. Kita diberi kecerdasan, gunakan kecerdasan itu untuk berbisnis dengan Allah.
Begitu pula kalau kita diberi harta, ya gunakanlah harta itu untuk berbisnis dengan Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukin perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih? Loh, tadi dikatakan untuk mencari keuntungan. Kok ayat ini mengarah kepada siksaan? Tentu kalau kita disuruh memilih mana yang diprioritaskan, menyelamatkan dari kesengsaraan atau mencari kesejahteraan. Apa gunanya kita punya kekayaan yang banyak tetapi kita sengsara, kita tersiksa? Tentu prioritas kita nomor satu adalah menyelamatkan diri kita dari kesengsaraan, dari kecelakaan. Jadi itu basis. Nah, kalau kita menengok misalnya teorinya Maslow itu membuat hierarki needs. Yang paling bawah itu kebutuhan biologis, makan, minum, hubungan seks dan sebagainya. Itu sebenarnya kan keselamatan juga. Karena kalau itu tidak terpenuhi, mati. Jadi orang yang ingin menghindari kematian, maka nomor satu yang dicari adalah makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Cuma ini Allah menekankan perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksaan yang pedih. Sebenarnya ayat itu kelanjutannya lalu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kamu bekerja keras mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi nomor satu itu iman dulu. Karena iman itu kalau kita bilangnya belief. Kalau kita tidak punya belief, kita tidak akan seret berbuat apapun. Maka sebelum kita melakukan bisnis, harus ada belief dulu. Kalau kita mau berbisnis tapi tidak ada belief bahwa bisnis ini akan menguntungkan, kita malas melakukan bisnis itu. Jadi nomor satu, belief dulu. Nah, belief ini yang paling mendasar adalah percaya kepada Allah. Kenapa kok percaya kepada Allah? Ya karena mekanisme alam raya ini yang menciptakan Allah. Kalau kita itu meyakini bahwa semua diciptakan oleh Allah, maka kalau kita ingin berbisnis, kita mengikuti cara-cara Allah ketika menciptakan alam raya ini. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan kepada Allah, maka jangan-jangan kita percaya kepada omongan orang, yang omongan orang itu seringkali parsial, hanya benar di satu bidang, tapi tidak benar di bidang lain. Kalau Allah, kebenaran itu mutlak dan komprehensif, diimplementasikan di mana saja cocok. Dan utusannya tentu, karena kita tidak bisa komunikasi langsung dengan Allah, kita berkomunikasinya melalui wakil kita, yaitu Rasul. Nah, setelah itu kita mesti bekerja keras. Nggak ada bisnis yang tidak bekerja keras. Bumia yang anggaplah sakit, itu aja masih bekerja keras. Tapi bekerja keras itu penting untuk kehidupan kita. Orang kalau nggak ada yang dikejar, tidak ada yang diperjuangkan, lalu tidak punya semangat, nggak punya semangat hidup. Kalau nggak punya semangat hidup, malah tidak bisa berumur panjang. Ya, oleh karena itu, cara seperti itu adalah cara yang baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Berbisnis dengan Allah itu dijamin tidak akan merugi. Bahkan Allah akan selalu menambahi imbalan. Kalau kita berbisnis dengan sesama manusia, itu biasanya kita tukar-menukarnya itu yang value-nya sama. Apakah itu berupa materi dan jasa misalnya, atau berupa apapun, itu biasanya yang value-nya sama.
Kalau toh ada perbedaan itu paling perbedaannya sedikit, kita seringkali bisa mentoleransi. Tapi kalau dengan Allah, kita itu selalu dikasih keuntungan, dan keuntungannya itu bisa banyak. Kalau kita berbisnis bisa dalam 1 tahun misalnya, keuntungan kita ternyata rata-rata 20% atau 30%, itu sudah bagus. Tapi kalau berbisnis dengan Allah itu bisa tak terhingga. Ya, Allah menyebutkan di surat Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mau membaca kitabnya Allah, ini membaca kitabnya Allah akan mempelajari petunjuk-petunjuk Allah. Kita kalau berbisnis mesti mempelajari bagaimana cara berbisnis itu. Kalau berbisnis tidak perlu belajar, mungkin PPM nggak laku. PPM laku karena kalau mau berbisnis ya belajar dulu. Ya. Jadi kita belajarnya mulai dengan kitabnya Allah. Wa aqamus shalah, dan mau mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mau membelanjakan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, orang yang semacam itu yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap di sini. Yarjun itu kalau bahasa Inggris sama dengan expect, bukan hope. Ya. Kalau expect itu kalau secara perhitungan dia akan datang. Misalnya awan sudah tebal sekali, kita memperkirakan sebentar lagi akan hujan. Nah, kita mengatakan we are expecting that the rain will fall soon, misalnya begitu. Expect. Nah, orang yang mengikuti kriteria Allah tadi, maka dia akan expect akan memperoleh perdagangan yang tidak pernah merugi. Ya. Ini Allah kata-katanya pakai lan tabur. Kalau lan itu will never, tapi kalau la itu yang will not. Kalau lan tabur will never get lost, ya. Tidak pernah rugi. Nah, liwafiyahum ujurahum wa zidahum min fadlih, nanti Allah akan memenuhi upahnya. Ujur itu jamak dari ajrun. Ajrun arti letterleknya upah. Tadi memakai istilah tijarah, perdagangan, lalu terus di sini Allah menggunakan upah. Nah, untuk menerjemahkan ini seringkali bahasa Indonesia dikatakan dengan pahala. Jadi pahala itu bahasa Arabnya ajrun yang artinya upah. Jadi kita sebenarnya bekerja untuk Allah. Allah akan memenuhi upah kita seperti value yang seharusnya, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah dengan karunia-Nya. Allah menambah itu gampang karena Allah punya kelebihan banyak. Semua sealam raya ini ciptaan Allah. Kita dikasih sedikit aja itu sudah bersyukur sekali. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha berterima kasih. Kok berterima kasih ini Allah sih? Begini, kalau kita berterima kasih bahwa kita itu tidak punya daya, lalu kita punya sedikit-sedikit, kita mohon maaf, kita tidak punya daya, lalu kita mendapatkan pertolongan dari siapapun. Terus dengan kita menerima pertolongan itu, lalu kita berterima kasih. Itu kita syakur, kita berterima kasih. Nah, kalau dikatakan Allah itu syakur, Allah berterima kasih, itu bagaimana? Allah tidak butuh. Nah, kalau kita berbuat sesuatu, kita diapresiasi dengan pemberian imbalan yang lebih dari yang semestinya. Karena Allah itu punya kecenderungan memberi lebih dari yang semestinya, maka Allah itu berarti syakur, maha berterima kasih. Nah, kalau Allah itu memberi tambahan imbalan, apakah imbalan itu berupa profit, atau berupa hasil usaha, atau berusaha upah, itu gampang sekali Allah melipat gandakan.
keuntungan yang ditawarkan kepada kita itu berlipat-lipat, bukan hanya 10-20%. Ya, coba kita lihat di surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang mau membenarkan Allah dan mau memberi hutangan, memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang bagus, maka orang itu akan dilipat gandakan hasilnya dan mereka akan memperoleh upah yang mulia. Lagi di sini pakai kata ajrun. Kalau tadi ujur jamak, ini ajrun mufrad tunggal. Mereka akan memperoleh upah yang mulia. Kalau tadi dimulai dengan beriman, di sini dimulai dengan membenarkan. Yang membenarkan itu artinya ya beriman. Lalu dengan basis iman tadi, kita memberi pinjaman kepada Allah. Ini orang kafir zaman dulu membaca atau mendengar ayat Al-Quran dengan mengatakan memberi pinjaman kepada Allah, lalu mereka ngeledek, Muhammad, Tuhanmu miskin, kami kaya. Itu orang kafir Madinah, Yahudi, ya, orang Yahudi lalu mendatangi Rasulullah, Muhammad, Tuhanmu tuh miskin, kami yang kaya. Langsung turun ayat menjawab, enggak, kalian yang miskin, kami yang kaya. Miskin dalam bahasa Arab itu fakir. Fakir itu artinya butuh. Kebalikan dari butuh adalah tidak butuh. Tidak butuh bahasa Arabnya ghani. Orang yang tidak butuh biasanya hartanya banyak, lalu ghani diterjemahkan sebagai orang kaya. Sebenarnya ghani itu orang yang tidak butuh. Jadi kalau kita itu penghasilan kita cukup untuk kehidupan sehari-hari, untuk biaya sehari-hari, meskipun tidak berlebihan begitu. Kalau dirasa sudah cukup dan tidak butuh apa-apa yang lain, apalagi dengan cara yang haram, orang itu kaya. Jadi ghani, kekayaan itu sebenarnya letaknya di hati. Hartanya banyak, kalau butuh terus, itu namanya fakir. Nah, Allah itu tidak butuh, dan di sini Allah menggunakan kata pinjaman. Lagi, istilah pinjaman itu juga istilah bisnis. Nah, dan ini perlu kita pahami bahwa Allah itu ketika menggunakan menggunakan bahasa itu kadang-kadang pakai dimensinya Allah, kadang-kadang pakai dimensinya manusia. Contohnya nggak banyak itu. Kita mengatakan matahari terbit di timur, terbenam di barat. Emangnya matahari pernah terbenam? Nggak pernah matahari terbenam. Bumi kita aja yang berputar di porosnya. Jadi matahari tidak pernah terbenam. Tetapi di mata kita matahari itu terbit dan terbenam. Maka disebut asyraq, terbit, ghoruba atau maghrib, terbenam. Nah, itu dimensi kita. Ini saya membaca di internet itu ada orang non muslim yang jelek-jelekin Quran, misalnya mengatakan begini, nih lihat nih di surat Al-Kahfi nih, matahari terbenam di di danau. Mana ada matahari terbenam di danau? Loh, itu kan maksudnya di arah barat dari perkampungan itu ada danau, maka seolah-olah matahari itu terbenamnya masuk ke danau di mata kita. Nah, ini kalau kita itu melakukan sesuatu dengan harapan nanti agar kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik, kita misalnya mengeluarkan uang, maka pengeluaran uang kita itu dianggap pinjaman untuk Allah. Contohnya misalnya gini, kalau Allah itu menjamin bahwa rezekinya setiap
binatang melata, rezekinya semua manusia itu dijamin oleh Allah. Allah menjamin. Terus implementasinya gimana? Implementasinya Allah membuat seorang ibu begitu melahirkan bayi, maka dia akan mengeluarkan ASI. Sebelum lahir bayinya, ASI nggak keluar. Ini kan jaminan bahwa Allah memberi rezeki. Kalau ada ibu yang tidak mau karena malas atau karena apa, tidak mau menyusui anaknya, Allah memaksa supaya dia menyusui. Dibikin sakit, bengkak, dan sakitnya setengah mati. Supaya apa? Ya ini kalau aku nggak saya berikan kepada anakku, sakit. Nah, jadi itu cara Allah memberi jaminan. Nah, Allah juga menjamin bahwa Al-Quran itu akan tetap lestari, tidak akan berubah, dan tidak akan sirna. Allah berjanji akan menjaga. Caranya, ada saja orang-orang yang punya minat, punya keinginan menghafal Al-Quran. Nah, untuk menghafal Al-Quran, orang itu rela tidak bekerja, rela tidak melakukan yang lain-lain, sehingga tidak punya penghasilan. Itu dia berinvestasi dalam bentuk tenaga dan pikiran. Nah, orang lain, aku mau bantu orang yang ngaji terus itu, biar dia bisa makan. Kalau dia makan, dia nggak usah kerja, aku kasih makan aja. Nah, dengan begitu orang yang memberi makan kepada pelajar atau penghafal Al-Quran semacam ini sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Nah, kalau ada orang yang mau memberi pinjaman kepada Allah ini, nanti imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Pelipat gandaan itu menjadi kali berapa? Oh, bisa berlipat-lipat yang banyak. Nah, berlipat-lipat banyak itu oleh Allah ada digambarkan hanya banyak begitu saja, tapi ada kalanya Allah menyebut angka. Nah, ada kalanya Allah menyebut angka, tapi ada kalanya Allah tidak menyebut angka, hanya mengatakan banyak. Ini kalau bahasa Arabnya itu mubham. Jadi penjelasan tapi yang sifatnya itu tidak eksplisit. Itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 245. Saya tidak cantumkan di PowerPoint di situ. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Kemudian Allah akan melipat gandakan balasan untuk itu adha'afan katsirah dengan perlipat gandaan yang banyak. Jadi Allah menggunakan kata-kata banyak yang tidak jelas. Nah, tapi orang-orang itu suka banyak itu berapa? Nah, untuk orang yang ingin tahu seperti itu, Allah kadang-kadang menyebut angka. Tapi angka itu pun tidak diberi bermacam-macam. Oleh Allah diberi macam-macam kali sekian, kali sekian, kali sekian. Nah, orang yang benci kepada Islam bisa mengatakan, oh ini Tuhan tidak konsisten. Di sini mengatakan 10, di sini mengatakan 700 dan sebagainya. Itu orang yang tidak suka. Orang yang memang beriman mengatakannya tidak begitu. Jadi pahala itu atau upah dari Allah itu atau keuntungan yang diberikan oleh Allah itu bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali, bisa sekian ribu kali, depending on, tergantung pada sikap batin orang itu. Lebih dikarenakan sikap batin. Saya kasih contoh yang Allah menyebutkan perlipatannya itu 10. Saya bacakan terjemahnya saja, hadis ya. Surat Al-An'am surat 6 ayat 160. Siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari untuk upahnya. Jadi orang kalau berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan imbalan 10 kali lipat. Bagaimana kalau perbuatan buruk? Orang yang berbuat buruk hanya dibalas setimpal. Jadi kalau berbuat buruk kali 1 yang setimpal. Tapi kalau perbuatan baik dikalikan 10.
Ini menunjukkan betapa Allah itu maha pengasih dan maha syakur, maha berterima kasih. Bukan bukan sadis ya. Kalau sadis itu kan kesalahan satu dibalas dua dan sebagainya. Kalau ini kesalahan satu aja, malah seringkali dimaafkan. Ya. Malah seringkali dimaafkan. Kalau berbuat baik 10 kali lipat. Contoh lagi misalnya, siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf dari Al-Quran dianggap sebagai suatu kebaikan. Jadi berbuat baik itu ada kalanya bersedekah, ada namanya sholat. Nah, orang yang membaca Al-Quran, maka setiap huruf dianggap sebagai satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu imbalannya dilipat gandakan 10 kali. Nah, Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba, enak banget. Baru mengatakan alif lam mim, itu imbalannya sudah 30 kali kebaikan. Contoh lagi yang dilipat gandakan 10 kali. Orang yang menurut Rasulullah ya, orang yang puasa Ramadan 1 bulan penuh ditambah dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, kalau 30 hari 1 bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari kan sama dengan 36. Dan bulan Hijriah itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi kalau 30 hari plus 6 jadi 36. Kalau Ramadannya hanya 29 plus 6 berarti 35. 1 tahun itu kan kira-kira 360 hari, atau kalau itu Hijriah nggak sampai 360 hari. Jadi berarti pahala puasa 1 hari itu dilipat gandakan menjadi 10. Ada ya pernyataan dari Allah sendiri, perlipat gandaan itu menjadi 700 kali. Dan diberi contoh yang menarik sekali, yang gampang difahami, yaitu mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka perumpamaannya itu seperti orang menanam satu biji apa saja, beras, gandum misalnya. Lalu satu butir biji ini tadi tumbuh, ada 7 ulir atau 7 tangkai, masing-masing tangkai mengeluarkan buahnya 100, menjadi 700. Padahal petani hanya nanam begitu, kemudian yang membuat tumbuh menjadi besar, yang membuat berbuah itu Allah. Jadi ini contoh bahwa betapa mudah Allah itu melipat gandakan imbalan. Jadi kalau orang tidak percaya bahwa Allah itu bisa melipat gandakan imbalan, itu rugi. Bahkan ada yang imbalannya itu 60.000 kali lipat. 60.000 itu pernah ngitung nggak kita? Kita biasanya malas ngitung. Ya. Allah kan berfirman di Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menyebutkan di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Pak Riksa kami Pak. Oh, terima kasih. Ya, ketika seseorang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, ya, itu firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah 1 malam saja itu lebih baik imbalannya dibanding dengan beribadah dan berjuang selama 1000 bulan. Kalau dikatakan 1000 bulan itu berapa hari? 1000 kali 30. Terus ini kan hanya semalam.
Semalam itu anggaplah setengah dari sehari semalam. Satu hari semalam itu 24 jam. Kalau kita anggap bahwa ibadahnya itu semalam suntuk itu mulai terbenam matahari sampai terbit matahari, anggaplah itu 12 jam atau setengah hari. Jadi 1000 kali 30 kali 2 ketemunya 60.000. Jadi pahala bisa dilipat gandakan sampai 60.000 kali. Ada lagi yang tidak memakai hitungan 10, 700 dan 60.000. Dengan cara Allah menguraikannya itu bahwa pahala yang kita beri itu bernilai dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi ada jenis bisnis yang keuntungannya bisa bertambah dengan cara melibatkan orang lain, yaitu dengan memberi makan untuk berbuka bagi seseorang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa, kita beliin aja makanan yang kira-kira akan dimakan untuk berbuka. Jangan kita belikan makanan yang nanti untuk makan malam. Kita carikan makanan yang kira-kira berbuka pakai ini, supaya pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa tadi. Ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi seorang yang puasa, kana lahu mithlu ajrih, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Dan pahala itu tidak berkurang, tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau kita memberi makan kepada orang yang berpuasa dapat pahalanya dia sendiri, orang yang memberi makan itu juga mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ini kan enak, jadi bisa mempekerjakan orang, atau dalam tanda kutip ya, mempekerjakan orang lain atau memanfaatkan orang lain, kemudian kita membantu dia, maka kita mendapatkan pahala yang serupa. Ada lagi yang lebih yang lebih dari itu. Cuma sebelum saya memasuki itu tadi kan hadis ya. Al-Qur'annya ada juga dan normatif. Bisa kita baca di surat An-Nisa ayat 85, "May yashfa' syafa'atan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Siapa yang menolong seseorang atau orang lain dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian yang sama dari kebaikan itu. Sebaliknya, siapa yang menolong perbuatan buruk, perbuatan jahat, maka orang yang menolong mendapatkan siksaan yang sama dengan orang yang melakukannya. Jadi itu tadi puasa tadi termasuk seperti ini. Ada orang puasa, kita tolong. Nah, misalnya ada anak mau ngaji ke pesantren, kemudian pesantren ini mau ngaji, atau sekolah biasa, terus anak itu tidak bisa membiayai sekolahnya, atau orang tuanya nggak bisa, lalu terus kita biayai, maka biaya kita itu hanya paling berapa rupiah, itu pahalanya udah sama dengan pahalanya orang yang sedang belajar, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang menolong perbuatan buruk, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Jadi misalnya minum minuman keras itu perbuatan buruk, dosa. Lalu menolong dengan cara membelikan barangnya dari pasar, terus di toko atau di rumah kita jual, mendekatkan minuman keras kepada pembelinya, itu sudah dosa sama dengan orang yang minum. Jadi dan sebagainya. Jadi misalnya menjadi sopirnya minuman keras, terus misalnya di pabrik untuk memproduksi minuman keras, itu pahalanya sama dengan yang minum. Coba bayangkan, kalau orang bekerja di pabrik minuman keras, produksinya satu hari 1000 botol. 1000 botol diminum oleh, anggaplah satu orang 1 botol.
sama dengan 1.000 orang. Berarti bekerja di pabrik minuman keras itu dosanya setiap hari dalam a single day itu sama dengan dosanya orang 1.000 yang minum minuman keras itu. Masya Allah. Jadi kita hindarilah menolong orang lain yang berbuat buruk. Ada lagi yang lebih ringan. Kalau itu tadi kan kita menolong orang lain, ini sekarang memberi contoh. Kalau kita memberi contoh perbuatan baik, kemudian perbuatan baik itu ditiru orang lain itu berbuat, kita dapat. Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memberi contoh perilaku yang baik di dalam Islam, kemudian contoh itu dilakukan oleh orang lain setelah itu, maka orang yang memberi contoh itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti jejaknya. Wala yanqusu min ujurihim syai', tidak kurang sedikit pun. Coba kita insya Allah menganggap bahwa pengajian ini kita baik ya. Pengajian kita baik. Kemudian Bu Reni, tadinya Bu Mia, sekarang Bu Reni mengambil alih. Kemudian memfasilitasi pengajian kita. Kalau pengajian ini baik dan menghasilkan pahala, maka setiap orang yang kita undang dan ikut bergabung, dia dapat pahala dan kita mendapatkan pahala sama besarnya dengan orang itu. Jadi kalau Bu Reni kemudian menyiapkan undangan, disebar ke sana kemari, seberapa sulit sih menyiapkan undangannya, kemudian tinggal share, bos gitu, udah banyak orang, kemudian orang pada bergabung, Masya Allah, pahalanya banyak. Jadi kita beri contoh. Begitu pula kalau kita berperilaku di kantor misalnya, kita coba berperilaku yang baik. Nanti perilaku kita yang baik itu kalau ditiru orang lain, orang yang meniru tadi dapat pahala, kita juga dapat pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau memberi contoh yang buruk kemudian diikuti, maka itu dosanya akan terus bertambah. Jadi pahala bisa bertambah karena orang lain, dosa juga bisa bertambah karena orang lain, meskipun orangnya sudah mati. Ya. Jadi meskipun orang sudah mati, loh kok katanya kalau orang sudah mati itu tidak bisa bertambah lagi? Begini, yang tidak bisa bertambah lagi itu ketika nanti sudah dibangkitkan di hari kiamat. Kalau kita meninggal masih di kuburan, masih di alam barzakh, kemudian anak kita berbuat baik, ada orang lain itu berbuat baik, pahalanya itu masih bisa mengalir. Ya, jadi batasannya orang kalau mati maka pahalanya berhenti. Itu berhenti itu kalau sudah di hari kiamat. Tapi kalau masih di kuburan masih bisa. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita setiap hari, doa kita itu meringankan siksa kubur dan memberikan tambah kenikmatan bagi orang tua kita. Jadi supaya kita tuh pemahamannya nggak lalu terus, kok begitu, katanya begini, katanya begitu. Itu jadi pemahamannya begitu. Berhenti itu ketika sudah di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, selama masih di alam barzakh, misalnya kita membangun masjid, kemudian masjid itu dipakai terus oleh orang-orang berjamaah. Setiap kali orang sholat di situ kita dapat pahala. Kalau satu hari itu yang sholat di situ 1.000, berarti kita dapat pahala 1.000 orang sholat setiap hari. Nah, kita sudah mati, masih aja ngalir gitu, ya. Jadi saya merasa bersyukur bahwa pengajian kita ini yang tadinya tatap muka, terus sekarang pakai Zoom, dan pakai Zoom kemudian saya rekam, saya upload di YouTube. Nah, mudah-mudahan orang-orang itu masih bisa membuka YouTube meskipun saya sudah mati. Nah, kalau membuka YouTube itu kemudian mendapatkan manfaat, orang mendapatkan pencerahan atau kemudian mendapatkan hidayah, mudah-mudahan saya mendapatkan tambahan, karena amal saya itu sedikit dan dosa saya banyak. Maka caranya gimana?
ya employ someone else. Kalau bahasa manajemen kan, kamu ini kok tidak ngerti masalah perminyakan, kok berani membuka perusahaan minyak. Gampang, itu insinyur kan bisa di hire. Itu kan omongannya pengusaha atau seorang manajer. Gampang, itu bisa di hire. Di dalam agama juga begitu. Bagaimana kamu bisa dapat pahala banyak? Kamu kan dari dulu orangnya belunat, orangnya nakal begini. Terus ya jahatlah kamu. Ya tapi kan sekarang sudah tobat. Nah, tobat meskipun sisa umur kita itu tinggal 1 tahun misalnya. Tapi kalau kita bisa employ other people, kita mempekerjakan orang lain dengan cara misalnya bikin masjid, itu kan sama dengan kita mempekerjakan orang lain. Udah, kamu sholat di sini aja. Begitu orang itu sholat, dapat tambahan. Nah, dengan begitu dosa-dosa kita bisa diimbangi dengan pahala-pahala kita yang disumbang oleh orang lain. Masya Allah, ini nikmat sekali. Ya, jadi sekolah manajemen itu kayaknya penting ya. Jadi kalau sekolah manajemen nggak punya keahlian, nggak apa-apa. We can hire people. Bahkan pegawai kita itu bisa dokternya banyak. Tapi kita sendiri, misalnya orang yang punya, mungkin nggak bisa apa-apa. Ada tuh pengusaha, sekarang udah nggak ada. Dia baca tulisan aja susah. Kalau dia pidato, itu hanya beberapa patah kata saja, dan catatannya kalau kita lihat itu hanya lembaran kecil, tulisannya gede-gede. Karena dia sulit membaca. Tapi perusahaannya banyak, dan yang megang itu orang-orang doktor, dan minimum yang di kelas, di manajernya, di direksinya, itu minimum itu S2. Jadi kita misalnya menyediakan masjid, kemudian kita undang ustadz atau orang-orang yang hafal Quran, kiai untuk memimpin masjid itu. Nah, kitanya bukan ulama, tapi kan kita bisa dalam tanda kutip mempekerjakan ulama supaya pahalanya bisa mengalir ke kita. Kemudian keuntungan tambahan setelah seseorang meninggal dunia, itu tadi salah satu contoh ya. Itu pahala masih bisa diproduksi dan diperoleh dari orang lain yang memanfaatkan ilmu kita atau memanfaatkan fasilitas yang kita sediakan, atau anak kita yang kita didik dengan baik. Kalau ini hadisnya sangat populer, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir. Sedekah yang pahalanya mengalir itu contohnya yang saya sebutkan tadi, misalnya bikin masjid, itu pahalanya mengalir. Kita bikin pengajian ini nggak ada bentuknya, nggak ada bangunannya. Pengajian kita ini kan ya berawal dari kayaknya obrolan dari beberapa teman, tapi ternyata sekarang sudah hampir 20 tahun. Kalau misalnya kita udah meninggal, saya udah meninggal, nanti siapa yang mengisi ganti-ganti nggak apa-apa. Tapi selama pengajian kita ini jalan terus, pahala kita ngalir terus. Jadi kalau kita misalnya suatu saat merasa aku sudah tidak sanggup lagi ngurusi, kita assign seseorang yang lain. Coba kamu ngurusi ini. Nah, ini yang di groom ini kan seperti Mbak Lydia ini. Lydia kamu ngurusi ini. Nanti ini Lydia ini yang paling muda ya. Lydia kalau nanti you are getting older, kemudian menjadi wah ini perlu regenerasi ini. Nanti tunjuk orang yang lebih junior lagi untuk melanjutkan supaya pengajian kita ini jalan terus. Siapapun yang mengisi pengajian itu dan siapapun jamaahnya. Begitu pula anak yang soleh ketika mendoakan orang tuanya. Jadi strategi yang bagus untuk mencari kompensasi dari dosa-dosa kita yang banyak di masa lalu, dan bahkan bisa menambah pahala yang kita miliki itu sedikit supaya tambah, maka itulah strateginya, berinvestasi sebanyak-banyaknya. Yang kita investasikan apa? Resources yang kita punya. Kita punya tenaga, ya tenaga.
kita punya pikiran, kita punya duit, ya duit. Pokoknya semua yang ada kita anggap sebagai alat pemproduksi yang mempunyai kapasitas tertentu. Jadi diri kita ini dan apa yang kita miliki adalah sarana. Kalau di pabrik itu ada mesin, ada pegawai, ada gedung dan sebagainya. Itu semuanya adalah fasilitas untuk produksi. Nah, fasilitas produksi itu mempunyai kapasitas. Kapasitas itu kita usahakan maksimum 100%. Bahkan kita tingkatkan lebih dari 100%. Ya. Bagaimana kalau pabrik itu yang saya pernah tahu ya, pabrik itu seringkali diusahakan 100% operasi, tapi seringkali pabrik bisa beroperasi dengan tidak merusak alat itu sampai 110% dari kapasitas. Jadi kalau produksinya itu kemampuannya 1000 ton sebulan misalnya, nanti bisa menjadi 1100. Lebih dari itu gimana? Jebol. Ya, lebih dari itu jebol. Kalau amal kita enggak, kita itu bisa meningkatkan kapasitas kita itu yang 100 bisa menjadi 7000, bisa berlipat-lipat. Karena apa? Kita bisa kok mempekerjakan orang lain. Gitu, ya. Jadi kita akan diberi upah atau imbalan oleh Allah berlipat-lipat. Ada upah atau imbalan dari Allah yang tidak terhingga lipatannya. Apa itu? Yaitu berupa tempat tinggal di surga. Yang sederhana ya. Ada hadis kan yang mengatakan bahwa kalau ada seseorang bangun masjid, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Hitungannya jangan bahwa masjidku di sini 1000 meter, di surga nanti aku diberi rumah berapa meter persegi ya. Jangan hanya berpikir begitu, bahwa kalau kita sudah dibangunkan rumah di surga, berarti kita bisa tinggal di surga. Tinggal di surganya itu lebih besar nilainya daripada rumah itu sendiri. Kan kita tidak bisa menempati rumah itu kalau kita tidak berada di surga. Jadi sudah jaminan masuk surga. Dan padahal fasilitas di luar itu banyak sekali. Ada kebun, ada fasilitas macam-macam ya. Sehingga itu lebih besar dan tidak terhingga, tidak bisa kita ngitungnya. Ya. Allah menyebutnya, ini pakai istilah perdagangan lagi di surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli, Allah akan membeli dari orang-orang mukmin baik diri mereka itu berarti kapasitas yang ada di dalam dirinya. Apakah itu kesehatannya dipakai, matanya dipakai, kecerdasannya dipakai dan sebagainya, itu berarti anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi kalau ada orang mukmin yang mengerahkan tenaga, jiwa, raga dan hartanya untuk investasi, bi anna lahumul jannah, maka mereka akan mendapatkan surga. Itu tidak terhitung, tidak terhitung ya. Tidak terhitung artinya kita tidak bisa menghitung. Ya, pelipat gandaan itu harus kita pelajari, siapa saja yang mendapatkan itu, terbatas. Apa itu batasnya? Gampang kok. Perlipat gandaan itu hanya berlaku untuk yang tujuannya murni hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau salah tujuan, salah niat, ya nggak dapat. Maka caranya gimana supaya bisa dapat imbalan yang berlipat-lipat? Niatnya jangan salah. Di surat Ar-Rum ayat 39, saya baca bagian akhir, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Orang yang membayar zakat niatnya hanya dalam rangka mencari ridho Allah, maka mereka itulah yang bisa melipat gandakan pahalanya. Coba kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, kan orang kalau bersedekah kemudian diungkit-ungkit
maka pahalanya hilang. Wah, itu berarti sedekahnya itu niatnya salah. Atau ketika bersedekah itu pamer-pamer, pahalanya hilang. Bukan setimpal, malah hilang, lebur, nggak ada gunanya. Nah, supaya ada gunanya dan berlipat-lipat, caranya kita niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Itu di surat Ar-Rum ayat 39. Di Al-Baqarah juga ada yang senada. Kalau di Al-Baqarah wujudnya perintah di ayat 272, ya. Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kamu bersedekah kecuali dalam rangka mencari ridho Allah. Berarti tujuan yang lain nggak boleh sama sekali. Hanya satu ini saja. Ya. Nah, Muslim yang memahami keuntungan besar ini, insya Allah akan bersedia berinvestasi dan berusaha all out. All out artinya mau mengerahkan semua yang ada pada dirinya untuk berbisnis dengan Allah. Nah, orang yang semacam itu seolah-olah udahlah diriku semuanya hanya untuk Allah. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Di antara manusia ada, dikatakan ada berarti tidak semuanya. Ada yang menjual dirinya. Menjual, bahasanya itu yashri itu menjual. Ya. Yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Jadi ini relevan dengan topik kita mengatakan berbisnis dengan Allah. Kalau kita menjual, Allah pembelinya. Dan di sini Allah menyanggupi bahwa Allah akan membelinya. Ya, kalau ini dari orangnya menjual. Di ayat yang lain, di ayat yang di surat At-Taubah ayat 111 yang saya baca tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Jadi di surat 9 ayat 111 itu via Allah membeli. Yang di surat Al-Baqarah ini itu kita yang menjual, manusia menjual. Nah, yang bisa melakukan usaha all out ini hanya mereka yang punya keyakinan yang kuat. Yang yakin bahwa keuntungan ditawarkan oleh Allah itu pasti terjadi dan pasti terpenuhi. Begitu yakinnya sehingga tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya. Kalau nggak ada keraguan, ya dia bersedia all out. Saya setelah terutama akhir-akhir ini, setelah saya berhenti bekerja, saya mulai awal Februari sudah tidak bekerja sama sekali. Lalu saya menyatakan pada diri saya sendiri, mulai hari ini saya hanya bekerja untuk Allah. Saya tidak bekerja cari duit. Pokoknya apapun yang saya lakukan hanya untuk Allah. Ya, alhamdulillah, itu mulai awal Februari sampai sekarang saya masih survive dengan tidak ada kekurangan apapun. Berarti saya bisa membuktikan bahwa Allah itu menjamin kok. Jadi kalau kita itu bekerja untuk Allah, itu bisa kita dapat jaminan. Nah, ini rujukan saya di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, tidak ragu-ragunya itu dibuktikan bahwa mereka mau bekerja keras, berusaha keras, bi amwalihim wa anfusihim, dengan menggunakan hartanya dan menggunakan dirinya sendiri. Fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Orang yang semacam itulah orang yang jujur ketika mengatakan kami beriman. Maka sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan berbisnis dengan Allah ini, kesempatan berbisnis yang sangat menguntungkan ini sesegera mungkin. Mumpung kita belum mati. Mohon maaf saya pakai kata kasar, mati, supaya jelas ya. Jadi mumpung kita masih hidup, mumpung hayat masih diambil badan,
sesegera mungkin kita berdagang dengan Allah, apakah dengan menjual atau berinvestasi atau dengan bekerja sebagai buruhnya Allah. Ya, Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah kalian dari apa yang kami rizkikan sebelum kedatangan suatu hari di mana perdagangan tidak laku, pertemanan tidak berlaku. Jadi aku teman akrabnya pejabat ini, pejabat itu, nggak ada. Dan tidak ada pertolongan yang dikabulkan oleh Allah kecuali orang-orang yang beriman. Di sini kalau dikatakan sedekah itu contoh, ya contoh. Tapi saya cenderung bukan hanya sedekah, apapun. Udah apapun yang kita lakukan kan berbisnis dengan Allah. Kita lakukan mumpung hayat masih dikandung badan. Orang yang tidak mau menggunakan resourcesnya dia sendiri, apakah dirinya sendiri, tenaga atau harta, itu sama dengan pelit pada diri sendiri. Allah mengatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Orang yang pelit, tidak mau berinvestasi, tidak mau berdagang, itu pelit pada dirinya sendiri. Ya. Jadi toh diri kita sendiri ini cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Allah. Kita nggak bisa kemana-mana kok. Someday kita pasti akan kembali. Allah sampai memperingatkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, hanya main-main saja, dan bahwa kamu suatu saat tidak dikembalikan kepada kami? Pasti kembali. Jadi kita tidak punya rute yang lain. Rute kita itu pasti akan kembali kepada Allah. Udah begitu, apapun yang kita miliki semua akan kembali kepada Allah. Allah mengatakan di surat Hijr, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Kamilah yang memberi kehidupan dan kamilah yang mematikan dan kamilah yang akan mewarisi. Coba deh, kita itu misalnya kita manusia seluruh dunia kemudian entah karena wabah atau karena apa kemudian mati semuanya, bumi ini tetap aja berjalan. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Jadi bumi ini milik Allah, dikelola oleh Allah dan nanti akan kembali ke Allah. Kita itu hanya pinjam. Coba deh, kita kalau saya bilang pinjam itu, kalau misalnya kita membeli baju, itu kan sama dengan sewa itu. Kalau kita beli baju yang bagus, terus kita pakai, kan paling kita pakai berapa kali? Itu biaya ongkosnya, harganya itu sama dengan uang sewa. Dan itu sementara. Nah, orang yang sudah mengetahui kesempatan bagus macam ini tapi tidak mau memanfaatkannya, betul-betul akan merugi. Seperti Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 16, ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka lebih suka sesat daripada mengikuti petunjuk. Nah, orang yang semacam itu, fama rabihat tijaratuhum, perdagangannya itu tidak akan mendapatkan untung, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ringkasnya, Allah mengajak kita berbisnis melalui perdagangan, melalui investasi dan perburuhan. Keuntungan dijamin berlipat ganda yang tak terhingga, termasuk surga. Dan keuntungan hanya bisa diperoleh bila tujuannya hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Tidak mengambil kesempatan ini sangat rugi, karena kita sendiri pasti kembali kepada Allah dan harta kita pasti diwarisi lagi oleh Allah. Demikian, semoga Allah meringankan hati kita untuk mengambil kesempatan berbisnis dengan Allah yang sangat menguntungkan ini. Amin. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan.